Martial Peak 3171. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, Yang Kai merasa ada yang tidak beres. Di laut kesadarannya, ada titik hitam, seukuran kepalan tangan di star chart-nya. Titik tinta ini terlihat sangat familiar, seperti pemandangan yang dilihat Yang Kai ketika dia pertama kali tiba di benua Tongsuan. Sekarang, pikiran Yang Kai mirip dengan asal wilayah bintang, jadi dia segera merasakan kebencian yang kuat dari titik tinta ini. Selain itu, jika dia tidak salah, lokasi titik hitam ini seharusnya menjadi hubungan antara wilayah bintang Hangluo Star Territory yang hebat. Tempat ini sangat penting, dan Yang Kai telah mengiring keluarga Li Jiao untuk menjaganya 10 tahun yang lalu. Dia mengira tempat ini akan aman, tetapi setelah sepenuhnya menyempurnakan star chart hari ini, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dengan satu pemikiran, bidang penglihatannya tampak melayang melintasi jarak 100 juta kilometer, langsung mendekati titik hitam. Melihat ini, Yang Kai terkejut. Ruang dalam radius 1 juta kilometer sebenarnya telah menjadi lubang hitam besar yang tak terbayangkan. Segala sesuatu yang ada di langit berbintang ini telah menghilang, termasuk banyak bintang mati. Tidak hanya itu, tepi lubang hitam terus meluas dengan kecepatan tetap, mengubah semua yang disentuhnya menjadi ketiadaan. Seolah-olah kegelapan melahap wilayah bintang ini. Yang Kai menjadi marah. Dia telah menyempurnakan asal wilayah bintang dan menjadi master wilayah bintang. Dengan kata lain, seluruh wilayah bintang ini adalah halaman belakang rumahnya. Tidak peduli apa kegelapan ini, itu menyerang wilayahnya. Sebagai master wilayah bintang, bagaimana dia bisa mentolerirnya? Bagaimana dengan bocah tua Li Jiao itu? Yang Kai telah mengirimnya ke sini untuk menjaga tempat ini bertahun-tahun yang lalu, jadi bagaimana mungkin dia tidak memberitahunya tentang masalah sebesar itu? Bahkan jika dia telah berlari selama bertahun-tahun dan tidak punya tempat tinggal, jika dia benar-benar ingin menemukannya, bagaimana mungkin dia tidak menemukannya? Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk menggerutu di dalam hatinya saat sosoknya berkedip dan segera tiba di tepi lubang hitam raksasa. Melihatnya dari jarak dekat, Yang Kai bisa memahami betapa mengerikannya lubang hitam ini. Yang bisa dia lihat hanyalah kegelapan, tidak lebih dari celah di kehampaan. Kegelapan yang seperti gelombang perlahan menyebar, mengasimilasi semua yang dilaluinya. Yang Kai merasa seperti dia perlahan kehilangan wilayahnya. Dengan ekspresi serius, Yang Kai mulai berkomunikasi dengan Star Chart, menyebabkannya bersenandung dan memancarkan cahaya yang menyilaukan seolah-olah telah menerima semacam inspirasi. Pada saat ini, kegelapan yang mendorong ke arah mereka tiba-tiba melambat secara signifikan. Melihat ini, Yang Kai mengangkat alisnya. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya, dan sejujurnya, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Baru saja, dia hanya ingin mencoba dan menghentikan kegelapan menyebar, tetapi setelah berkomunikasi dengan Star Chart, dia tidak menyangka itu benar-benar memiliki efek. Dia segera mengerti bahwa karena dia adalah master wilayah bintang, kehendaknya adalah kehendak wilayah bintang. Dengan satu pemikiran, dia bisa beresonansi dengan Starfield. Dengan jawaban ini, Yang Kai tidak lagi ragu-ragu dan fokus untuk berkomunikasi dengan Star Chart, menggunakan kekuatan seluruh Starfield untuk menghentikan penyebaran kegelapan. Dalam sekejap mata, kegelapan di sekitarnya melambat dan secara bertahap berhenti berkembang. Yang Kai tidak puas dan malah berteriak, "Enyahlah." Dengan dorongan tangannya, energi dunia yang tak terlihat menekan ke arahnya dari segala arah, menyebabkan batas gelap menyusut kembali beberapa puluh kilometer. Di tempat di mana kegelapan telah surut, segala sesuatu yang telah ditelan telah dipulihkan. Yang Kai bisa dengan jelas melihat meteor raksasa perlahan muncul dari kegelapan, benar-benar menampakkan dirinya. Penemuan ini membuatnya cukup bahagia. Baru saja, dia berpikir bahwa tempat-tempat yang ditelan oleh kegelapan tidak akan ada lagi, tetapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya. Meskipun tempat-tempat itu telah ditelan, semuanya masih utuh, hanya saja tidak ada yang bisa melihatnya. Hanya dengan mengusir kegelapan, penampilan aslinya dapat terungkap. Apa kegelapan ini? Saat Yang Kai mengusir mereka, dia memusatkan perhatiannya pada sekelilingnya. Sesaat kemudian, tubuhnya bergetar dan ekspresi kaget muncul di wajahnya. Dari kegelapan, dia bisa melihat kehendak dunia yang bukan milik wilayah bintang Hangluo. Kehendak dunia ini mirip dengan wilayah bintang Hangluo, seolah-olah kegelapan adalah dunia lain. Tidak bisa dipercaya, benar-benar tidak bisa dipercaya. Mungkinkah ada dunia lain yang menyerang wilayah bintang Hangluo? Apakah dunia itu adalah Great Desolate Starfield? Lagi pula, tempat ini terhubung kedua wilayah bintang, jadi jika wilayah bintang sunyi besar mencoba menelan wilayah bintang Hangluo, itu akan masuk akal. Dalam hatinya, dia tiba-tiba merasa agak lega. Jika dia tidak memperbaiki Star Chart dan menjadi master wilayah bintang, dia mungkin tidak akan mampu menghadapi situasi saat ini. Invasi antar dunia bukan lagi masalah yang bisa diselesaikan dengan kultivasi seseorang, jadi dia harus mengandalkan kekuatan dunianya sendiri untuk menahan melahap semacam ini. Ada perasaan samar bahwa alasan dia bisa memperbaiki Star Chart dengan sangat lancar kemungkinan terkait dengan situasi saat ini.
Wilayah bintang Hang Luo jelas ingin menggunakan kekuatannya untuk melawan invasi ini. Makan makananku dan ludahkan semuanya. Yang Kai baru saja menjadi master wilayah bintang dan bersemangat tinggi, jadi bagaimana dia bisa takut dengan rintangan kecil di depannya ini. Kekuatan Starfield ditarik keluar dan didorong menuju kegelapan. Kegelapan tidak mampu melawan dan terpaksa mundur. Langit berbintang yang telah ditelan oleh kegelapan juga kembali, dan dengan kekuatan Yang Kai, kecepatan di mana kegelapan surut juga menjadi lebih cepat. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, kegelapan telah mundur ribuan kilometer. Namun, dibandingkan dengan wilayah yang diserbunya, jarak 10.000 kilometer ini bukanlah apa-apa, tapi itu masih awal yang baik. Yang Kai percaya bahwa seiring berjalannya waktu, kecepatan di mana dia memulihkan tanahnya yang hilang akan menjadi lebih cepat. Ini memang kasusnya. Seluruh wilayah bintang Hang Luo tampaknya telah menyadari niat Yang Kai, dan asal wilayah bintang bekerja sama dengannya tanpa syarat, memberinya kekuatan yang mengguncang dunia. 100.000 kilometer, 200.000 kilometer, 1 juta kilometer. Kegelapan jelas telah menyusut, dan pada tingkat ini, Yang Kai akan dapat mengambil semua yang hilang dalam waktu kurang dari sebulan. Namun, pada saat ini, rambut Yang Kai berdiri ketika rasa krisis yang luar biasa menyelimutinya. Mata Yang Kai melebar saat dia menatap kegelapan di depannya. Itu adalah kekosongan yang kacau di mana tidak hanya tidak ada vitalitas, tetapi bahkan tidak ada benda mati, namun Yang Kai sangat percaya bahwa krisis ini datang dari kegelapan. Sinar cahaya tiba-tiba meledak dari matanya dan tiba di depannya dalam sekejap mata. Yang Kai mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya untuk menggigit cahaya. Cahaya terus bergetar seolah-olah itu hidup. Yang Kai mengatupkan giginya, taringnya yang tajam berubah menjadi pisau tajam yang tidak bisa dihancurkan. Dengan suara retak, suara sesuatu yang dihancurkan terdengar, dan perjuangan di mulutnya segera mereda. Pah! Yang Kai meludahkan benda itu dan menangkapnya, matanya menyipit. Itu adalah pisau terbang yang berbentuk indah, panjangnya sekitar 1 kaki dan bersih, tetapi pada saat ini, ada deretan bekas gigi di atasnya, dan juga ada banyak retakan. Gigitan Yang Kai telah menghancurkan semangat pisau terbang ini. Ini, mata Yang Kai hampir keluar, artefak kaisar. Benda yang menyerangnya dari kegelapan ini sebenarnya adalah artefak kaisar. Meskipun spiritualitasnya rusak dan tertutup retakan, Yang Kai tidak buta, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengenali artefak kaisar. Bahkan ada jejak kaisar Qi di belati terbang. Melihat ke dalam kegelapan, mata Yang Kai terbakar seperti api. Bagus, dia mengira invasi kedua dunia ini tidak lebih dari bencana alam, tapi sekarang itu sebenarnya bencana buatan manusia. Mustahil bagi artefak kaisar belati terbang ini untuk menyerangnya tanpa alasan. Dari sisa kaisar Qi, jelas bahwa seseorang ingin membunuhnya dari dunia lain, dan orang yang melakukannya pastilah seorang master realem kaisar. Bahkan Yang Kai tidak dapat menggunakan serangan pemisahan dunia sekarang. Penghalang antara dunia terlalu kuat, hanya Kaisar Agung yang bisa memiliki kemungkinan seperti itu. Namun, sekarang Hang Luo Starfield dan Great Desolate Starfield tidak sepenuhnya terpisah. Kegelapan adalah tempat di mana kedua dunia terhubung, jadi tidak sulit bagi musuh potensial untuk menyelinap ke arahnya. Adapun alasannya, itu tidak lain adalah dia yang menghentikan invasi Great Desolate Starfield. Sebuah ide berani muncul di benak Yang Kai. Meskipun dia tidak bisa memastikan, dia cukup yakin. Akhirnya menarik. Dia tidak bisa menahan senyum lebar saat dia menatap kegelapan, seolah-olah dia bisa melihat menembus penghalang dunia dan melihat musuh kuat yang tersembunyi di dunia lain. Sejak dia kembali ke Starfield, meskipun dia telah ditolak oleh surga dan bumi, musuh yang dia temui semuanya adalah ikan dan udang kecil yang lemah, tidak mampu menahan bahkan beberapa pukulan darinya. Sekarang musuh yang begitu kuat tiba-tiba muncul, semangat juangnya yang telah lama hilang melonjak. Tidak sopan untuk tidak membalas, ambil ini. Dengan lambaian tangannya, sebuah moonblade raksasa muncul. Dia tidak langsung menyerang, malah terus-menerus menuangkan kekuatannya ke dalamnya. Moonblade bersenandung, tampaknya diambang kehancuran, tetapi di bawah kendali Yang Kai, itu lebih stabil dari sebelumnya. Setelah waktu yang lama, Yang Kai mengangkat matanya dan melemparkan belati yang patah ke dalam kegelapan sebelum menebas dengan moonblade. Diam-diam, pisau terbang dan pisau bulan menghilang. Di Great Desolate Starfield, di Starry Sky yang tak berujung, pemandangannya persis sama dengan Yang Kai, kegelapan besar melonjak. Di tepi kegelapan, seorang pria paruh baya berwajah pucat menatap ke depan dengan cemberut. Tiba-tiba, belati terbang muncul di kegelapan. Dia dengan santai mengangkat tangannya dan meraih pisau terbang, tetapi sebelum dia bisa menyelidiki situasi pisau terbang, pisau bulan hitam legam menebas ke arahnya. Dia bukan orang yang ceroboh, tetapi dia tidak menyadarinya sampai moonblade tepat di depannya. Alasan utamanya adalah karena moonblade ini terlalu aneh. Itu benar-benar sunyi, seperti kegelapan, membuatnya sulit untuk dideteksi. Merasakan kekuatan pedang bulan yang mengerikan, pria parubaya itu mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi dia tidak panik. Tiba-tiba, pisau terbang muncul di tangannya, persis sama dengan yang digunakan Yang Kai untuk mencegatnya.
Dia mengangkat pisau terbang tinggi ke udara, dan dengan kilatan cahaya, itu berubah menjadi pisau raksasa dan menebas.